Jadwal pertandingan AC Milan di musim baru nanti. Pada hari Jumat kemarin, pihak Serie A telah mengumumkan jadwal baru Liga Italia untuk musim depan. Adapun AC Milan akan memulai liga dengan melawan Udinese di San Siro pada 14 Agustus nanti. Musim I Rossoneri dipastikan tak akan berlangsung mudah karena mereka berstatus sebagai juara bertahan. Terlebih tim rival seperti Inter Milan dan Juventus telah memulai belanja transfernya dengan mendatangkan mantan pemain bintangnya yakni Romelu Lukaku dan Paul Pogba. Salah satu partai yang paling ditunggu-tunggu yakni Derby della Madonnina antara AC Milan melawan Inter Milan akan berlangsung pada 4 September nanti. Partai big match lainnya yang mempertemukan Milan melawan Juventus akan dilangsungkan sebulan kemudian, tepatnya pada 8 Oktober 2022. Dalam hal ini, Stefano Pioli sebagai pelatih Rossoneri mengungkapkan jika ia tak sabar untuk pergi lagi. Ini adalah awal yang menantang untuk musim ini. Tetapi seperti yang kita tahu, itu tergantung pada penampilan kami. Siapa yang kami lawan tak penting, tingkat kesadaran kami dan keinginan untuk mengambil tantangan lagi akan membuat perbedaan setelah musim yang sangat menarik di mana kami memenangkan Scudetto dan menerima cinta dari seluruh dunia. Tujuan kami adalah untuk tumbuh, kami tak sabar untuk pergi lagi, ungkap dari Pioli. Dapat diskon menarik dari Roma, Milan makin dekat permanenkan Florenzi. AC Milan dikabarkan telah mengalami kemajuan dalam upaya mempermanenkan status Alessandro Florenzi yang mendapatkan diskon menarik dari AS Roma. Setelah mengalami beberapa kesulitan akibat cedera pada awal-awal kedatangannya, Florenzi telah menunjukkan karakter dan kemampuan serba bisanya melalui performanya yang semakin memberikan pengaruh besar bagi Rossoneri. Ia mampu memenangkan Scudetto pertama dalam karirnya sebagai salah satu leader di tim, sehingga kini keputusan ada di tangan manajemen untuk memutuskan masa depannya bersama klub. Menurut pemberitaan dari Sky Italia, Milan telah mengalami perkembangan terkait transfer permanen pemain internasional Italia tersebut. Mereka memang berupaya mendapatkan diskon dari Roma di kisaran 2,5 juta euro atau 39 miliar rupiah. Sementara harga yang dipasang musim panas lalu adalah 4,5 juta euro atau 70 miliar rupiah. Jika Rossoneri mampu mengamankan diskon tersebut dan mendapatkan pemain dengan pengalaman dan kemampuan serba bisa seperti yang dimiliki fullback 31 tahun itu dengan harga diskon yang tentunya akan disambut dengan baik oleh fans sebagai langkah bisnis luar biasa baru yang dilakukan oleh Paolo Maldini. Florenzi sendiri tampaknya tak keberatan tinggal permanen di Milan mengingat ia menyadari bahwa di sana ia bisa mendapatkan jatah waktu bermain yang cukup seperti yang diperolehnya musim lalu. Bagaimanapun, menarik disaksikan apakah Maldini dan kawan-kawan berhasil mengamankan diskon dari Giallorossi. Belum pernah dimainkan, Milan bakal tetap pertahankan Antonio Mirante. AC Milan dikabarkan akan mempertahankan Antonio Mirante selama 1 tahun lagi dengan memperpanjang kontraknya, meskipun belum sekalipun mencatat penampilan bersama klub. Mirante bergabung Rossoneri saat raksasa Serie A tersebut mengalami krisis penjaga gawang antara Oktober hingga November saat Mike Maignan terpaksa menjalani operasi untuk mengatasi masalah pergelangan tangan. Pada waktu itu, Ciprian Tatarusanu merupakan sosok nomor 1 mereka yang baru sehingga Alessandro Pizzari dipinjamkan ke klub lain yang membuat Stefano Pioli tak memiliki pelapis yang sesuai di skuadnya. Menurut pemberitaan Daniel Longo dari Calcio Mercato, ada peluang bagus pemain veteran Italia tersebut akan memperbarui kontraknya selama 1 musim lagi sehingga ia bakal memperpanjang masa tinggalnya di Milan hingga musim 2022-2023. Tentu saja dengan keberadaan kiper 38 tahun tersebut di skuad merupakan bonus yang luar biasa bagi Rossoneri. Selain berpengalaman dan memberikan penjaga gawang pilihan ketiga yang dapat diandalkan, ia bisa dihitung sebagai pemain lokal yang bakal membantu daftar skuad UEFA dan Serie A klub. Kendati demikian, situasi tersebut bakal membuat masa depan Pizzari belum dapat dipastikan. Mirante sendiri belum mencatat satu penampilan pun bersama Milan mengingat saat Maignan absen, Tatarusanu yang dipercaya Pioli untuk mengisi posisi di bawah mister gawang klub. Sementara itu, ketika ex bintang Lille pulih, perannya hampir tak tergantikan di tim.
Agen bek tengah Roma datangi AC Milan. Ada apa? Agen yang mewakili bek AS Roma, Roger Ibanez, terlihat di markas Milan hari ini karena ia tampaknya menjadi alternatif bagi Steven Botman dari Lille. Ketika Ludovico Spinozzi tertangkap kamera berjalan di AC Milan dan pergi setelah pertemuan selama 1 jam, banyak media yang penasaran dengan isi pembicaraannya dengan manajemen Rossoneri. Hal itu cukup beralasan karena selain menjadi agen dari Ibanez, Spinozzi juga menjadi perantara Gabriel Jesus dari Manchester City dan gelandang milik Real Madrid, Renier. Namun radio-radio mengklaim ia sedang mendiskusikan posisi bek tengah Roma Ibanez. Pemain berusia 23 tahun itu dibeli dari Atalanta awalnya dengan status pinjaman dan kemudian secara permanen mulai Januari 2020 dengan biaya 9 juta euro plus bonus. Jika ia dijual sebelum Juni 2024, maka Atalanta juga berhak mendapatkan 1 juta euro sebagai bagian dari 10% dari biaya penjualannya. Ibanez adalah salah satu pemain yang paling sering digunakan di Roma di bawah Jose Mourinho, membuat 51 penampilan kompetitif di mana ia juga mencetak 4 gol. Gianluigi Rossi diprediksi akan memakai sistem formasi 4 back di lini belakang yang mana hanya menggunakan 2 orang back tengah. Karena hal itu posisi Ibanez menjadi tidak aman dan bisa dijual jika muncul tawaran yang tepat. AC Milan sendiri saat ini merasa terlalu sulit untuk mendatangkan Botman dari Lille karena Newcastle United berani menawarkan lebih dari 15 juta euro plus bonus. Ibanez akan menjadi pilihan yang lebih murah dan berpengalaman di Serie A meski usianya masihlah muda. Ibrahimovic siap kembali tekan kontrak baru bersama Milan. La Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa Ibrahimovic ingin melanjutkan karirnya sebagai pemain setelah menjalani bedah lutut yang akan membuatnya menepi hingga Januari 2023. Menanggapi situasi tersebut, ia kemungkinan akan menekan kesepakatan bersama Rossoneri dengan gaji pokok pada nominal simbolis dan bagian lebih substansial terkait dengan bonus personal dan tim. Legenda Swedia tersebut diperkirakan akan segera menemui Direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara dalam waktu dekat ini saat ia kembali ke Milanello untuk memulai rehabilitasi, dan salah satu hal yang akan dibicarakan adalah rencananya untuk terus bermain. Striker 40 tahun tersebut telah menegaskan bahwa ia ingin tetap bermain sehingga semua masalah lain termasuk ekonomi menjadi urusan belakang. Uang bukan kendala sama sekali bagi sang pemain yang akan menekan kontrak baru bersama Rossoneri dengan gaji simbolis. Ia membuatnya yakin terus melanjutkan karir sebagai pemain dan kecintaannya terhadap sepak bola dan Milan. Tentu saja Ibrahimovic hanya akan mampu terus merumput saat kondisi fisiknya bagus dan lututnya merespon perawatan seperti yang direncanakan. Namun tekadnya sudah bulat untuk saat ini. Ia jelas ingin membantu tim mempertahankan gelar juara Serie A dan melangkah lebih jauh di Liga Champions musim depan.